Terima kasih. Saya di sini ingin menjelaskan apa itu Android Eclipse Juno. Eclipse adalah sebuah ide atau integrated development environment untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Berikut ini adalah sifat dari Eclipse. Multi-platform. Target sistem operasi Eclipse adalah Microsoft Windows, Linux, Solaris, AX, HPUX, dan Mac OS. Multi-language. Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman Java, tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya seperti C atau C++. Multi-role. Selain sebagai ide untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak seperti dokumentasi, teks perangkat lunak, pengembangan web, dan selain sebagainya. Eclipse pada saat ini merupakan salah satu ide favorit dikarenakan gratis dan open source, yang berarti setiap orang boleh melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Selain itu, kelebihan perangkat lunak ini dari Eclipse membuatnya populer adalah kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plugin. Dan sekarang ingin menjelaskan apa itu struktur logika if. Pengertian struktur if dalam bahasa pemrograman adalah sebuah struktur logika untuk membuat percabangan alur program. Secara sederhananya, dengan menggunakan struktur if kita dapat mengatur apakah sebuah perintah akan dijalankan atau tidak tergantung kepada kondisinya. Sebagai contoh, kita ingin membuat pemrogram sederhana. Jika nama user adalah Andi, maka tampilan kata selamat datang Andi berikut adalah penulisannya dalam PHP. Struktur logika if setidaknya membutuhkan dua inputan, yaitu ekspresi logika atau expression di mana berisi kondisi yang harus dipenuhi dan perintah yang akan dijalankan atau statement jika kondisi logika tersebut terpenuhi. Expression dalam hal ini adalah kondisi yang harus dipenuhi agar statement dapat dijalankan. Hasil dari expression harus tipe boolean. Selama hasil expression bernilai true, maka statement akan dijalankan, namun jika nilainya false, maka statement tidak akan dijalankan. Dalam pembuatan program biasanya digunakan operasi perbandingan sebagai expression. Namun expression if ini tidak harus berupa operasi perbandingan, namun bisa berupa variabel yang selama hasilnya adalah true, maka statement akan dijalankan. Seberapa banyak kondisi if di dalam if atau nested tidak dibatasi dalam PHP, namun perlu diperhatikan penggunaan tanda kurung awal sebagai penandaan bagian dari if. Jika Anda membuat struktur if yang kompleks, tanda kurung awal ini akan membuat bingung jika tidak dikelola dengan benar. Kesalahan penutupan kurung awal akan membuat program ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan. Selain menggunakan tanda kurung awal sebagai tanda awal dan akhir if, PHP menyediakan cara penulisan lain untuk menandai akhir perintah if, yaitu diawali dengan tanda titik 2 dengan diakhir dengan endif. Perbedaan mendasar tentang cara penulisan ini ada di tanda titik 2 setelah penulisan expression dan kata kunci endif di akhir statement. Anda bebas menggunakan format penulisan logika if yang disediakan. Alasan kenapa pemrograman memakai penulisan if dengan endif ini karena dianggap dia lebih rapi. Dan saya di sini ingin menerangkan itu apa itu layout. Layout adalah suatu tampilan tata letak di Android Studio untuk mengatur penempatan teks atau gambar yang sudah terkonsep. Jadi layout di sini adalah bagian terpenting untuk memperindah tampilan pada aplikasi yang kita buat nyaman dilihat bagi pengguna. Layout di bagian 2 menjadi yaitu linear layout. Ada beberapa jenis layout yang dapat digunakan pada Android, antara lain relative layout, linear layout, grid layout, dan sebagainya. Relative layout merupakan sebuah layout di mana posisi dari sebuah komponen dapat diatur terhadap komponen lainnya. Misalnya tombol OK posisinya berada di bawah edit text, kemudian tombol cancel posisinya berada di sebelah kanan tombol OK, dan di bawah edit text intinya saling berkaitan antar posisi satu tombol dengan yang lainnya. Linear layout merupakan layout memberikan susunan tata letak komponen secara garis lurus baik vertikal maupun horizontal.
Tabel layout merupakan layout yang memberikan susunan tata letak komponen berdasarkan susunan tabel atau baris dan kolom, mirip dengan struktur tabel pada HTML. Frame layout merupakan layout yang memberikan susunan tata letak komponen yang bertumpuk. Absolute layout merupakan layout yang memberikan susunan tata letak komponen berdasarkan posisi koordinat X dan Y. Pada versi Android tersebut, absolute layout tidak digunakan lagi. Scroll view dalam pengembangan aplikasi Android biasanya sering terkendala dengan ukuran tampilan layar. Konten yang ingin dimasukkan cukup banyak sehingga layar tidak dapat menampilkan dalam satu layar. Scroll view digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Pasti sudah tidak asing lagi dengan scroll view. Kombinasi layout. Beberapa layout yang telah dijelaskan sebelumnya juga dapat dikombinasikan. Kombinasi layout tersebut bertujuan agar antarmuka yang dibangun menjadi lebih bagus dan sesuai dengan keinginan. Kombinasi layout dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan antarmuka.